Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat semua, apa kabar? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah SWT di bulan suci Ramadan ini. Alhamdulillah, hampir mencapai pertengahan kita di bulan suci Ramadan. Sudah mulai adaptasi dengan kondisi puasa. Pada kali ini saya ingin membahas tentang apa manfaat puasa terhadap penghancuran lemak di dalam tubuh kita. Kita tahu bahwa kelebihan kalori dan terlalu sering makan, ya, ini akan menyebabkan penumpukan lemak di dalam tubuh kita, khususnya pada jaringan-jaringan yang seharusnya tidak terdapat lemak. Ya, biasanya lemak itu ditumpuk di dalam jaringan lemak atau adipose tissue, tetapi ada yang disebut dengan ectopic fat, yaitu penumpukan lemak yang terjadi pada jaringan-jaringan yang harusnya tidak terjadi. Misalkan ectopic fat pada jaringan epikardium atau disebut dengan epicardial adipose tissue (EAT), ya. Ini adalah penumpukan lemak di jaringan epikardium atau bagian luar dari jantung, ya, yang bisa menyebabkan mudahnya terjadi aterosklerosis atau penyumbatan arteri koroner. Itu tentu saja ini kondisi yang sangat berbahaya karena bisa sewaktu-waktu terjadi penyumbatan arteri koroner, ya, pada orang yang mengalami ectopic fat di daerah epikardium. Penumpukan lemak yang abnormal juga bisa terjadi di liver, ya, yang terjadi fatty liver atau perlemakan hati. Fatty liver ini ada banyak tahapannya, tapi tahap yang terakhirnya dia bisa menjadi kanker atau karsinoma hepatoseluler. Lemak ektopik juga bisa terjadi penumpukan pada pankreas, ya, pada ginjal, pada otot, ya. Dan juga tentu saja yang paling sering adalah pada lemak di perut buncit kita, ya, di jaringan lemak visceral. Ini pun sangat berbahaya karena dia bisa menyebabkan sindrom metabolik, ya, dengan berbagai macam komplikasinya di kemudian hari. Nah, puasa yang efektif dan benar itu bisa menyebabkan pembongkaran lemak-lemak ektopik ini, tapi dengan beberapa syarat. Nah, syarat-syaratnya inilah yang mungkin perlu diketahui, ya. Apa syarat terjadinya pembongkaran lemak atau kondisi lipolisis? Yaitu ada dua, ya. Yang pertama, rendahnya kadar insulin, ya. Dan yang kedua, tentu saja ini diikuti dengan meningkatnya kadar glukagon, ya. Jadi rendahnya insulin dan peningkatan glukagon ini akan memudahkan terjadinya pembongkaran lemak atau dikenal dengan lipolisis, ya. Nah, kita perlu tahu bagaimana menyiasati ibadah puasa Ramadan yang tinggal separuhnya kita jalani ini untuk melakukan ibadah puasa ini sehingga terjadi pembongkaran lemak. Yang paling penting adalah menyiasati konsumsi sahur kita. Ya, kalau kita bisa konsumsi sahur tanpa asupan kalori, ya, dalam hal ini adalah hanya minum air putih, ya, atau teh tawar, ya, atau kopi misalkan, ini akan sangat bagus untuk terjadinya pembongkaran lemak karena kadar insulin kita terjaga tetap rendah, ya. Insulin yang terjaga tetap rendah akan menyebabkan terjadinya lipolisis, ya. Dan katakanlah kita makan pada saat berbuka puasa, ya, ada tarawih sekitar jam 9 kita masih makan, ya. Jadi ada jam makan 3 jam lalu diikuti oleh 21 jam kosong kalori. Ini sangat efektif untuk menekan kadar insulin dan kemudian menyebabkan pembongkaran lemak. Kalaupun kita terpaksa belum harus sahur, ya, karena belum kuat makan sahur hanya dengan air putih, maka upayakan sahur kita hanya protein hewani dan mungkin bisa ditambah dengan sayur hijau, ya. Seperti misalkan omelet dengan cah kangkung atau cah brokoli. Ini konsumsi seperti ini tidak menyebabkan lonjakan kadar insulin, ya, sehingga tetap terjadi pembongkaran lemak, ya, dan kita tetap merasa kenyang.
Jadi inilah rahasia dibongkarnya lemak-lemak jahat, lemak-lemak sampah yang bisa membahayakan tubuh kita pada saat puasa. Pembongkaran lemak sulit terjadi apabila kita konsumsi sahur kita pakai nasi goreng misalkan ya, atau nasi 2 piring nasi, atau pakai roti, atau pakai mie ya. Kan ini akan merangsang dikeluarkannya insulin, dan tingginya kadar insulin ini akan menyebabkan penghambatan pembongkaran lemak. Ya, sehingga demikian kuncinya sebetulnya pada saat sahur. Ya. Kalau kita sudah bisa membatasi asupan karbohidrat pada saat berbuka, tentu lebih baik lagi, karena pembongkaran lemak akan berjalan lebih efektif. Tapi setidak-tidaknya kita stop asupan kalori pada saat sahur, itu juga bisa untuk membongkar lemak sebelum kita bisa mengurangi asupan karbohidrat pada saat berbuka puasa. Demikian sedikit tips dari saya. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.